ya mukanya berubah. Coba lihat Bapak Ibu, muka saudara-saudara kita yang di sebelah kanan kiri kita bercahaya enggak? Karena kita sudah berjumpa dengan Tuhan, harus bercahaya. Coba lihat, apa mukanya Anda sudah jatuh tempo, bukan kan? Lihat cahaya wajahnya ketika menyembah Tuhan, ketika bermasmur bagi Tuhan, bercahaya pastinya. Amin. Apa yang Musa alami di Gunung Sinai, Bapak Ibu, selama 40 hari membawa dampak. Makanya saya ambil tema dampak bertemu Tuhan. Sebagian orang Kristen percaya bahwa bertemu dengan Tuhan itu akan menghasilkan ya perubahan rohani. Bukan hanya itu saja, tapi perubahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai nih saudara, kita sudah rajin doa, rajin puasa, tapi tidak ada perubahan dalam kehidupan kita. Ya, jangan sampai. Jadi hari ini siang ini kita mau menyadari ketika kita bertemu dengan Tuhan, baik dalam quality time atau spend time kita dengan Tuhan 5 menit 10 menit, kita punya perubahan. Cara bicara kita nggak sama dengan yang lain, cara marah kita nggak sama dengan yang lain, cara mungkin kekesalan kita nggak sama dengan yang lain. Lihat Musa, Bapak Ibu Saudara. Saya menjelaskan nanti. Musa bertemu dengan Tuhan itu selama 40 hari di mana Bapak Ibu? Di Gunung Sinai. Bukan berarti dia aman-aman saja. Bukan. Ada pencobaan ya. Mungkin dia akan menahan diri berpuasa. Untuk apa? Untuk dia boleh berjumpa dengan Allah sendiri. Kalau dulu ya perjumpaan Allah dengan umatnya itu ya tadinya memang apa ya secara audible gitu ya. Dan Musa diutus untuk perantara penyampaian firman Allah kepada bangsa Israel. Selama 40 hari Musa berpuasa, ya hampir sama sebenarnya dengan Yesus. Yesus 30 hari dicobai di padang gurun. Apa yang Tuhan lakukan di sana? Bukan berarti Tuhan aman-aman saja. Dia dicobai iblis selama 30 hari. Tuhan juga puasa, sama yang dia lakukan. Mungkin kita belum apa-apa ya, belum seberapa dibandingkan apa yang Yesus dan Musa lakukan. Belum ada tandingannya, belum ada bandingannya. Musa selama 40 hari dia mendapat kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu. Terlihat dari apa? Kita simak di ayat 29. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit yang bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Jadi orang yang suka spend time dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, terlihat dari mukanya. Ya. Makanya Bapak Ibu lihat lagi sekali muka Bapak Ibu kiri kanannya. Ini mukanya kayaknya sedang putus cinta ini. Atau ini mukanya kayaknya terlilit utang ini, gitu ya. Bukan. Tapi ketika kita berjumpa dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, terlihat ada kemuliaan Tuhan terpancar dari wajahnya. Sebagai orang yang suka akan firman Tuhan, karena perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu yang pertama bisa dari doa, yang kedua bisa dari pembacaan kita melalui firman Tuhan, yang ketiga dari ibadah yang kita ikuti, saudara. Jadi saudara, kalau ada yang berkata udahlah di rumah aja, kan yang penting hati, itu nonsense, saudara. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, melibatkan diri dalam pertemuan ibadah, disitulah salah satunya perjumpaan kita dengan Tuhan. Jadi jangan pernah kita, kalau kita dengar banyak ya omongan yang begitu, yang penting kan hati, puasa hati, enggak, puasa itu enggak makan, saudara, enggak minum, itu puasa. Kalaupun sebagian mungkin orang lain menganggap bahwa puasa itu Tuhan butuh hati, enggak. Puasa itu dapat menyenangkan, melepaskan kelaliman dalam diri kita, kemunafikan, kebodohan selama kita dalam mengiring Tuhan. Itu artinya puasa. Kita puasa itu menanggalkan segala belenggu-belenggu kelaliman. Apa itu? Ya, ego kita, keakuan kita, hanya dihargai. Itu kita lepaskan selama kita berpuasa. Kita melihat, kita memperhatikan bagaimana Musa ketika dia berjumpa berbicara dengan Tuhan. Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Bahkan dikatakan di ayat 29 tadi, dia nggak sadar tuh bahwa matanya bercahaya, sehingga apa? Dia
kurang ya. Saudara, Bapak Ibu, kita harus sadari perjumpaan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan itu bukan menentukan bagaimana orang sekeliling kita. Ya, itu menjadi berkat bagi mereka, bukan menjadi kutuk bagi mereka atau batu sandungan. Bukan, Bapak Ibu. Tapi ketika hubungan kita intim dengan Tuhan, orang akan bisa merasakan Tuhan juga hadir melalui diri kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ayat yang selanjutnya di ayat 31 ya. Di ayat 30, ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Sudah jelas ya, waktu Musa selesai berbicara dengan Allah, ya, umat Israel melihat kemuliaan Tuhan yang sangat luar biasa, sehingga mungkin menyilaukan mata mereka, tidak bisa memandang Musa pada saat itu, karena saking hebatnya kemuliaan Tuhan melingkupi Musa, sehingga mereka ketakutan. Ya, makanya ada firman Tuhan berkata, diam dalam hadiratku atau cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Saudara, kalau kita diam dalam rumah Tuhan, apa yang kita takutkan? Coba kita bayangkan ya, api Tuhan mengelilingi kita, api Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita, api Tuhan ada di lingkungan sekitar kita. Apa yang kita takutkan, Bapak Ibu Saudara? Yes. Untuk itu kita belajar, Bapak Ibu, untuk tetap menghadirkan Tuhan dalam setiap tindakan kita, dalam usaha bisnis kita, dalam setiap tingkah laku kita, kita hadirkan Tuhan. Tapi bagaimana kalau daging kita lebih besar daripada roh kita? Untuk itu kita ambil doa dan puasa untuk menaklukkan kedagingan kita, untuk menaklukkan segala keakuan kita. Untuk itulah kita melakukan hal yang sama untuk siang hari ini. Di ayat berikutnya, tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Ayat 33, Bapak Ibu, kita perhatikan. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, disembunyinya mukanya. Kita melihat bahwa kalau sudah Tuhan hadir, siapa yang bisa memandang Tuhan? Kalau bukan orang-orang yang diam dalam hadirat Tuhan, kalau bukan orang-orang yang hidup dalam kekudusan, tidak ada yang bisa. Kalau hari ini saudara bisa merasakan hadirat Tuhan, itu karena apa? Karena kita bisa menyatu dengan Tuhan, karena kita bisa membangun hubungan kita dengan Tuhan. Ada satu tokoh juga sebagai anak rohaninya Musa. Kalau kita baca pasal sebelumnya, ya saya suka baca Keluaran ini, ya suka sekali. Ada namanya Yosua. Ketika Musa meninggalkan tempat perkemahan, tahu kan kemah pertemuan pada zaman Israel itu adalah di mana Tuhan berbicara yang melalui nabi-nabinya, melalui hambanya Musa. Tapi ketika Musa meninggalkan tempat kemah pertemuan itu, Bapak Ibu, Yosua enggak. Dia selalu ada di sana. Makanya impartasi dari Musa transfer ke Yosua, dan Yosua menjadi pemimpin setelah Musa meninggal. Jadi orang-orang yang suka bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, pasti hidupnya berbeda. Pasti hidupnya berbeda. Kita melihat Musa ini, dia orang yang lemah lembut, dikatakan, ya, terkait dengan arti namanya, lemah lembut diambil dari ayat. Dia bisa memberikan sepenuh hidupnya untuk memimpin bangsa Israel. Kenapa dia bisa memimpin bangsa itu, Bapak Ibu? Karena dia mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, selalu mau mendengarkan apa yang Tuhan firmankan, memberikan telinga, memberikan hati kepada Tuhan, sehingga Tuhan pun memakai dia, memakai hidupnya untuk memimpin bangsa Israel. Sama halnya dengan kita, Bapak Ibu. Tuhan pun bisa pakai kita dimanapun kita berada, bukan karena kita pintar berbicara, bukan karena kita hebat dalam pengetahuan, bukan. Tapi kalau Tuhan ada dalam diri kita, pengetahuan kita mungkin pas-pasan, tapi kalau Tuhan sudah berkuasa, Tuhan sudah bertindak, kita pun mampu melakukannya. Amin, Bapak Ibu. Saya tidak paham apa yang Bapak Ibu alami saat ini. Kita punya
masing-masing, pengalaman pribadi dengan Tuhan. Namun satu hal yang saya mau tekankan, bahwa setiap keadaan kita, apapun yang kita hadapi saat ini, kita mau terus membangun hubungan kita dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam diri kita. Saat kita berbicara dengan saudara-saudara kita, kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Saat kita berjalan, saat kita mungkin menaiki transport, kita bisa terkoneksi dengan Tuhan. Karena ketika kita terkoneksi dengan Tuhan, kita pun aman dalam kehidupan Tuhan. Amin. Saya percaya firman ini tidak akan kembali sia-sia. Kita belajar dari Musa, bagaimana Musa memberikan hati yang benar-benar mau dipakai oleh Tuhan, sebab pengurapan Tuhan yang ada dalam kehidupannya. Ya bukan karena kekuatannya, tapi karena dia mau dipakai Tuhan, dia mau membangun hubungan dengan Tuhan, dia mau berbicara terus kepada Tuhan, sehingga pemakaian Tuhan itu terjadi dalam kehidupan Musa. Ya, hal yang sama kita akan alami ketika kita mau memberikan hati kita, memberikan hidup kita kepada Tuhan, mau mengikuti ibadah-ibadah yang ada, melibatkan diri dalam pelayanan, berdoa dalam kehidupan kita, meluangkan waktu untuk kita mulai berdoa kepada Tuhan. Disitulah kita akan merasakan Tuhan itu benar-benar ada. Tuhan itu hadir berbicara dengan kita. Jangan sampai saudara kita berdoa tidak pernah mengeluarkan air mata. Ada memang orang yang susah menangis, tapi ingat, dalam hadirat Tuhan itu dapat terjadi. Amin. Kalau hari-hari kita nggak bisa mengatakan dunia akan semakin sulit. Kalau bukan kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, siapa yang bisa membangkitkan semangat kita, Bapak Ibu? Tapi kalau kita mau melibatkan Tuhan dalam diri kita, maka kita akan melihat penyertaan Tuhan nyata bagi saudara.